Pada tahapan kegiatan yang ketiga, di sini saya mengumpulkan referensi yaitu Google Workspace sebagai media untuk pencatatan pengambilan paspor secara digital. Di sini pertama saya akan menonton video mengenai cara penggunaan Google Form sebagai formulir digital, karena di sini saya akan menggunakan Google Form sebagai media yang pertama, di mana nantinya Google Form tersebut akan terintegrasi langsung ketika pemohon mengisi Google Form akan terisi otomatis pada Google Sheet, dan Google Sheet tersebut akan tersimpan secara otomatis di Google Drive sebagai pengarsipan data pemohon pengambilan paspor. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk membuat formulir secara online dengan menggunakan Google Form. Contohnya seperti yang ini ya. Oke, ayo kita mulai. Kita buka dulu browser internet kita. Di sini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Kalau misalnya browser Google Chrome, pada umumnya sudah muncul layar seperti ini ya. Apabila teman-teman menggunakan browser lain, contohnya misalnya Firefox ya, coba saya klik Firefox. Displaynya seperti ini, teman-teman tinggal klikkan google.com di atas ini. Nah, displaynya ataupun layarnya sudah berbentuk seperti yang ada di Google Chrome tadi. Oke, untuk Chrome. Ini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Oke, nah setelah di layar seperti ini, kita ke Google S ya, yang ada di sebelah ini. Kita klik Google S ini, kemudian kita ke Drive. Nah, kita masuk ke Google Drive ini. Nah, kita lihat di sini adalah Google Drive saya. Oke, kita bisa langsung membuat Google Form atau Google Formulir di sini. Oke, tapi saran saya adalah buatkan folder baru dulu untuk meletakkan formulir kita ini. Untuk membuat folder baru, kita klik tanda ke sini, dan tulisan baru ini, kemudian kita klik folder. Oke, di sini kita isikan nama untuk folder baru kita. Kita klikkan formulir ya, formulir. Oke, kemudian kita klik buat. Nah, Google Drive sudah membuat folder baru yaitu folder formulir ini. Oke, kita masuk ke folder formulir ini. Oke, kemudian di sini kita klik tanda plus ini lagi, yang ada tulisan baru ini. Kemudian kita ke Google Formulir. Apabila tidak ada di sini ya, teman-teman klik lainnya. Tapi kalau misalnya ada di sini, teman-teman tinggal klik Google Formulir ini saja. Teman-teman klik Google Formulir ini. Nah, di sini sudah muncul Google Formulirnya. Oke, nanti. Kemudian kita isikan judul formulirnya ini. Formulir pendaftaran. Kemudian untuk yang deskripsi kita bisa isinya atau kita biarkan kosong. Kemudian di pertanyaan pertama ini kita tuliskan nama lengkap ya. Oke, kemudian kita akan menggunakan jawaban singkat. Oke, kita klik di sini dan menggunakan jawaban singkat. Kita pilih saja jawaban singkat di sini. Kemudian ini nama tentunya baru diisi. Klik di sini untuk aktifkan kode diisi ini. Oke, warnanya akan berubah menjadi warna ungu ya. Kemudian kita makan pertanyaan kita lagi. Kita klik tambah ini, makan pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita klikkan tanggal lahir. Kita klik di sini, kita klik tanggal lahir. Ini adalah bentuk formulir kita ya. Oke, kita coba isikan nama lengkap, misalnya Budi. Kemudian tanggal lahir kita pilih. Kemudian setelah formulir ini sudah diisi oleh orang, ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Kita ke Google Form ini, kita klik jawabannya. Di sini ada 3 jawaban sudah masuk, ya. Dan grafiknya lagi. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di Google Spreadsheet. Kita klik logo hijau yang ada tanda ini. Ini adalah logonya Google Spreadsheet ya. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih buat spreadsheet baru. Kita klik buat. Oke, ini adalah data yang masuk melalui Google Form ini. Formulir yang kita buat tadi dan juga hasilnya dalam bentuk Google ini akan secara otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini disimpan di Google Drive ini. Jadi kita bisa gunakan di kemudian hari lagi. Coba kita kerasa ini, kita lihat formulir ini. Nah, ini ada di folder yang kita buat tadi ya. Gunakan. Oke, ini saja cara membuat formulir secara online dengan menggunakan. Setelah saya menonton tutorial mengenai penggunaan Google Form sebagai formulir digital, di sini saya akan mengimplementasikannya. Yang pertama, saya akan membuka Google Drive. Setelah Google Drive terbuka, seperti tutorial yang telah saya tonton, saya akan membuat folder baru untuk pengarsipan data pemohon yang mengambil paspor, di mana ketika nanti petugas pengambilan paspor ini membutuhkan datanya, maka bisa menggunakan Google Drive ini. Di
sini saya akan membuat nama Setelah foldernya terbuat, maka saya akan membuat atau mempelajari mengenai Google Form melalui Google Drive ini. Lalu setelah foldernya terbuka, di sini saya akan membuat mengupload baru. Di sini karena saya menggunakan Google Form, maka saya akan menggunakan yang namanya Google Formulir. Setelah itu, maka akan diarahkan ke Google Formulir atau Google Form secara otomatis melalui Google Drive yang saya buat tadi. Di sini saya akan menambahkan judul ataupun pertanyaannya pada tahap kegiatan selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan mempelajari mengenai Google Spreadsheet, di mana ketika pemohon melakukan pengisian Google Form, maka otomatis jawaban daripada pemohon akan otomatis tersimpan pada Google Spreadsheet seperti ini. Di sini saya akan mempelajari Google Spreadsheet agar data pemohon dapat tersimpan otomatis ketika melakukan pengisian pada Google Form. Maka inilah tampilan ketika pemohon nanti akan mengisi formulir digital dari Google Form, maka akan otomatis terisi pada Google Spreadsheet ini. Namun karena belum ada jawaban daripada ataupun pemohon belum ada mengisi, maka Google Spreadsheet masih kosong. Di sini saya akan nanti menambahkan nama pemohon, nomor handphone, tanggal lahir, dan nomor paspornya pada tahapan kegiatan selanjutnya. Sekian daripada tahapan kegiatan ketiga, di mana saya telah mempelajari penggunaan Google Workspace. Ada Google Drive sebagai penyimpanan atau sebagai arsip data pemohon. Terus itu ada Google Form sebagai pengisian formulir digital ketika pemohon ingin mengambil paspor. Lalu Google Spreadsheet sebagai penyimpanan data pemohon.